Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para sepuh yang kami tuakan, yang kami muliakan, pengurus Yayasan Darut Taqwa, Takmir Masjid Darut Taqwa dan seluruh jamaah Masjid Darut Taqwa, termasuk remaja Masjid Darut Taqwa dan seluruh pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kehadirat Allah jamaah sekalian di subuh kali ini, di Ramadan yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan rahmah, maghfirah dan idkum minan nar. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, menuju surga Allah, bahagia fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalawat ma'assalam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah, kita lanjutkan kajian tafsir kita surah At-Taubah ayat 44. Ini lanjutan ayat 43 yang lalu tentang betapa kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ungkapan yang begitu indah. Afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Jadi di saat menggaungnya perintah untuk demonstrasi, inilah kemarin ya, perintah untuk berjihad di jalan Allah, ya, untuk menegakkan agama Allah. Ternyata ada beberapa orang yang cari alasan, ya, cari pembenar untuk bermalas-malasan di dalam berjuang di jalan Allah. Ya Rasulullah itu karena orangnya pemaaf, jadi ya ketika ada orang Muhammad ngapunten saya tidak bisa ikut berjuang kepadamu, itu sama Rasulullah percaya begitu saja. Lah maka ditegur sama Allah secara halus. Afallahu anka lima adzinta lahum. Ya wis Muhammad sampean tak sepuro. Muhammad sampean tak maafkan ketika engkau mengizinkan orang-orang yang bermalas-malasan untuk berjuang. Jadi mereka itu bukannya tidak mampu untuk berjuang, akan tetapi memang tidak mau. Ya, memang tidak mau, kemudian cari alasan untuk kemudian diperbolehkan untuk tidak ikut Muhammad. Gitu. Hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Ya, sementara engkau Muhammad belum tahu orang itu benar-benar karena memang tidak mampu apa karena kebohongan mereka sehingga mereka itu tidak mau. Di dunia ini kan ada orang yang mampu tapi tidak mau kan. Ada orang yang mau tapi tidak mampu. Mungkin panjenengan sebetulnya mau saja sih sedekah banyak-banyak tapi kan tidak mampu umpama. Nggih. Atau ada orang yang punya kemampuan tapi barangkali kurang kemauan. Itu ada orang-orang seperti itu. Nah, maka di sini ayat 44, la yasta'dzinukal ladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. La yasta'dzinuka, ora bakal njaluk izin kepadamu Muhammad, alladzina yu'minuna billahi, orang-orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan di hari akhir, ayyujahidu, untuk tidak mau berjihad di jalan Allah. Maksudnya ngeten, orang itu kalau beriman kepada Allah, kalau beriman kepada hari akhir, ya, mereka tidak mungkin untuk cari alasan agar tidak ikut berjuang bersama Rasulullah. Ya, orang itu kalau beriman kepada Allah dan hari akhir tidak ada alasan-alasan lagi untuk berat dalam menunaikan perintah berjihad di jalan Allah. Dan ya contohnya kados panjenengan ini,
Ya, karena beriman kepada Allah, karena beriman kepada hari akhir, balasannya nanti di surga disediakan pintu ar-rayyan, pintu kepuasan. Maka panjenengan walaupun susah payah ya tetap menunaikan puasa. Puasa itu salah satu bagian dari jihad panjenengan untuk beribadah kepada Allah. Wong nyatanya banyak orang kok yang gagah-gagah perkasa di jalan-jalan itu. Ya kan? Warungnya pada tutup tapi sikile gondal gandul. Ora ketok awake, ora ketok ndase tapi ketok sikile. Jajan jenengan tenggene jalan Sulawesi, teman-teman di Norton itu yang tidak ke sana itu. Itu ada es legen pojokan itu. Aku malah ngiming-ngiming iki kok. Loh, ngapunten Bapak Ibu. Itu orang-orang yang cari alasan. Kalau jenengan punya iman, punya keyakinan balasan dari akhir, memang tidak bisa dikalkulasi di dunia. Apalagi dengan dawuhnya Rasulullah dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bih. Kullu amali bini adam lahu illa shaum fa inna shaum li wa ana ajzi bih. Kabeh ngamal ngibadah aktivitas semua manusia itu kembali kepada orang yang beramal itu. Bisa menghitungnya, bisa mengkalkulasinya, bisa menghitung untung ruginya, kompensasinya, ya kan? Tapi untuk puasa itu as-saumu li, milik Allah. Terus yang berhak untuk mengkalkulasi itu hanya Allah. Makanya pintunya khusus itu pintu rayyan itu kepuasan yang nanti ada batasnya, yang tidak bisa diukur dengan apapun, yang nanti ketika pintu itu dibuka, dipanggil itu. Wahai orang-orang Duku Kupang yang berpuasa, masuk itu. Alvan masuk, Tegar masuk, Reno masuk. Edo sapa is? Mbuh sapa ngono lah ya, Pak Ijan, Pak Imo, Pak Imin, semua masuk kabeh. Begitu masuk sudah tertutup sudah. Begitu tertutup sudah nggak bisa lagi masuk lagi kecuali orang-orang yang berpuasa Ramadan itu. Termasuk orang-orang yang seperti panjenengan. Ya, Masya Allah ini. Ya ngapunten bapak-bapak, saya sering menyebutkan anak-anak remaja, anak-anak kecil-kecil seperti ini. Kenapa? Karena di masjid-masjid sekarang ini langka Pak anak-anak muda, anak-anak remaja itu. Ya Allah, jadi banyak orang yang aktivis masjid. Ya, pengurus masjid, takmir masjid. Anak-anaknya itu jarang yang sobo di masjid. Sampai mencari pengganti untuk nanti regenerasi ini loh, kesulitan. Lah masuk misalnya Masjid Darut Taqwa di Duku Kupang terus takmirnya ngebon dari Wonokromo. Kayak pemain Persebaya ya. Nah ini makanya panjenengan monggo lah ya, Masya Allah di sini ada pemuda-pemuda Ahlul Quran di sini ya. Ini monggo panjenengan ditelateni, walaupun kadang-kadang namanya anak kecil ya rame itu, ya wis wajar ya. Nek sing tuwek rame iku sing kurang ajar. Ngoten Bapak Ibu, nggih. Ini la yasta'dzinukal ladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Orang yang yakin kepada Allah dan hari akhir itu enggak akan minta cari-cari pembenar, cari-cari alasan untuk bermalas-malasan di dalam berjuang di jalan Allah, baik dengan harta benda mereka maupun dengan diri-diri mereka. Lah siapa yang tahu bahwa mereka itu cari alasan pembenar atau sungguh-sungguh memang alasan yang benar? Tentu hanya Allah. Wallahu alimum bil muttaqin. Allah Maha tahu siapa di antara mereka yang bertakwa. Loh kok bisa-bisa akhir penutup ayatnya kok wallahu alimum bil muttaqin? Berarti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang kemudian tidak mencari alasan bermalas-malasan di dalam berjuang agama Allah, itulah orang-orang yang bertakwa. Makanya kembali lagi di dalam ayat konteksnya perintah kula jenengan diperintahkan untuk berpuasa ya la'allakum tattaqun. Karena apa? Karena yang bisa diajak berkomunikasi itu orang-orang beriman. Karena orang beriman itu akan tahu bagaimana nanti kita mendekatkan diri kepada Allah, apa yang akan kita haturkan kepada Allah, apa yang akan kita suguhkan di hadapan Allah agar kula jenengan mendapat ridho Allah. Orang berpuasa itu Bapak Ibu ibarat kula jenengan itu dalam 3 fase, Pak. 3 fase. Yang pertama yuladu alal fitrah. Kula jenengan diciptakan Allah itu pakemnya adalah pakem fitrah. Punya nurani yang pasti akan membela satu kebenaran. Selalu akan ada dalam kebaikan. Namun dalam godaan kehidupan kadang-kadang kula jenengan apalagi diurek-urek dengan nafsu kula jenengan. Ya,
Yang namanya nafsu itu kadang itu yang pertama kali mencokol dalam hidup kula jenengan. Jangan sedikit-sedikit setan, Pak. Kasihan setannya loh. Oh, setan itu jarang terlibat kok. Nyatanya Ramadan kan setan katanya dibelenggu ya toh. Tapi nyatanya masih banyak kemaksiatan, kemungkaran, pencurian. Bahkan seorang tokoh, seorang dosen di edel-edel sampai katok-etok umpama niki. Nggih. Loh, niku gara-gara apa? Itu bukan setan. Itu bisa jadi karena nafsunya manusia. Makanya Rasulullah itu di dalam menganalogikan orang yang berjuang di jalan Allah dalam konteks berpuasa itu adalah roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Ya, perang Badar yang notabene terjadi di bulan suci Ramadan itu ternyata dikategorikan oleh Rasulullah perang yang sangat kecil menuju perang yang sangat besar. Ternyata perang yang sangat besar adalah nafsu kula jenengan. Jihadun nafsi. Itu menggambarkan betapa beratnya Pak kalau jenengan tergoda dengan nafsu kita. Kasihan loh kalau jenengan kadang-kadang tukaran karo wong ngono. Oh setan gak melo-melo tukaran ya Pak dikatut-katutno. Dasar lu setan. Loh ya apa sih? Setan gak ngapa-ngapain. Oke, itu seperti itu Bapak Ibu. Maka ini nafsu kita. Ya, ayujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Maka orang yang bisa memerangi nafsunya dalam konteks berpuasa adalah al-imsak, menahan diri dari perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Maka orang itulah yang disebut al-muttaqin. La'allakum tattaqun, ya kan? Bertakwa. Orang yang bertakwa itu al-wiqayah, menjaga dirinya ya dari hal-hal yang mungkar, wahsya dan sebagainya. Itu seperti itu. Terakhir, innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Sebaliknya, orang yang senengane minta-minta apa itu cari-cari alasan itu adalah alladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yaitu orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga wartabat qulubuhum, ngoten lho. Hatinya itu apa nggih? Hatinya itu gegana. Apa gegana itu? Gelisah, galau, merana. Ya. Jadi gelisah, aku kok ngene kira-kira ya apa? Aku kok ono kira-kira bagaimana? Itu banyak pertimbangan-pertimbangan sehingga menimbulkan kegalauan. Wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Bolak-balik dalam keraguan. Haula'i wala ilaha ula'i itu disebutkan di dalam Al-Qur'an yang lain. Ayat yang lain itu ya. Jadi orang yang tidak punya prinsip, orang yang tidak punya keteguhan hati untuk semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan yang mulia ini, mestinya orang-orang beriman, orang-orang yang ngaku beragama Islam, ini dipupuk keimanannya. Walaupun berat tapi dengan keikhlasan, dengan kesungguhan Bapak Ibu, ya, insya Allah itu akan menjadi ringan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan mungkin mendengar berita nggih Pak nggih? Yang di mana itu, yang di Magetan itu Pak Poniti, Temboro gitu. Temboro itu terawihnya berapa Pak? Semalam itu 1 kali khatam. Terawihnya itu bukan hanya 8 rakaat Pak. Nek kula jenengan kan nek terawih kan digoleki sing rakaate sedikit. Ngono ku alasan apa kok golek sing 8? Soalnya 8 itu demi langkah masa depan. Ya wis. Lho 8 rakaat ngono lho Pak Joko. Kadang sik golek sing rakaate apa sing ayate pendek-pendek. Pertama kok iki Al-Kafirun, oh enak iki wis terusno. Begitu rakaat pertama kok sing diwaca kok Al-Baqarah, pasti mreteli jamaah. Ya, itu seperti itu. Maka seorang imam yang bijaksana jangan terlalu panjang tapi juga tidak terlalu pendek. Lah kula jenengan ketika rawuh dalam suatu masjid dalam sholat tarawih misalnya ya sudah bismillah kita niatkan li'ilai kalimatillah, siapapun imamnya, berapapun ayat yang dibaca, sepanjang apapun lamanya, ya kula jenengan nikmati saja. Nikmati saja. Sehingga nanti akan menjadi nilai ibadah sing suwe ya ganjarane tambah akeh, sing titik ya pokoke ikhlas insyaallah ya padha-padha akeh. Wis ngono ae. Nggih, saya kira itu Bapak Ibu yang saya muliakan, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, kalau kepanjangan nggih ngapunten, ini Masnya sambil direwangi ngomong kayak gini. Ya Mas ya. Ini luar biasa. Monggo Bapak Ibu dibiasakan. Jangan sampai kula jenengan masuk dalam rambu-rambu Allah di dalam surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim
dzurriyyatan dhi'afan. Jangan sampai kula jenengan meninggalkan generasi yang lemah. Nggih. Jangan sampai nanti kula jenengan termasuk dalam satu hadis kita rajin ibadah, rajin jamaah, rajin tilawah, ternyata generasi kita nglambyar di mana-mana oleh malaikat, kemudian anakmu ambyar ya. Jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan insyaallah ya. Itu seperti itu. Jadi ini yang selalu kami himbau untuk kita semuanya, mengingatkan diri saya. Terus waktu yang singkat ini pangapunten, kalau jenengan masih kurang ya monggo panjenengan dengarkan suara saya jam 12.30 di Trijaya FM tiap Senin sampai Jumat. Kemudian di Suara Muslim itu majelis sahur tiap Senin jam 3 sampai jam 4. Kadang ya safari Ramadan nanti tanggal 23 ada juga di Sememi ya. Kalau Darut Taqwa mau mengadakan monggo. Kalau mau safari Ramadan sore menjelang berbuka. Cuman takutnya Ustaz Musyafa ya kalau ngundang Suara Muslim takutnya nanti nggak ada jamaah. Jadi kalau panjenengan ngersakne monggo karena saya ini ya etok-etoke pupuk bawang di Suara Muslim. Jadi mungkin ada infak lain ya daripada yang lain. Nek sawangane mbayar kok ora penak. Karena radio dakwah nggih. Jadi itu ada infaknya karena memang ada kru-krunya yang rawuh yang mempersiapkan. Kalau panjenengan menginginkan ya monggo mungkin diadakan safari Ramadan di Masjid Darut Taqwa. Nah itu kalau enggak gitu panjenengan dengarkan di RRI program 4 96,8 setiap menjelang berbuka. Bersama dompet duafa gitu. Jadi itu barangkali kalau nggak mau lagi monggo silahkan di AMTV Aula Media TV, TV-nya NU Jawa Timur, PWNU Jawa Timur monggo. Kalau nggak mau lagi monggo di TV kita sendiri Darut Taqwa TV ya. Jadi monggo Pak panjenengan subscribe ya. Nama channelnya apa nih? Oh Masjid Darut Taqwa ya. Masjid Darut Taqwa Surabaya, Masjid Darut Taqwa Surabaya, panjenengan klik YouTube-nya, jenengan like, share and subscribe ya, supaya nanti Masjid Darut Taqwa bisa cetar membahana kemana-mana ya Pak ya. Makanya lambangnya Darut Taqwa itu kan sinar itu ya, itu bukan organisasi tertentu Pak. Itu cita-citanya Pak Amin dulu digambar seperti itu. Darut Taqwa ini walaupun sekelumit ini mudah-mudahan bisa menyinari banyak masyarakat. Lebih bermanfaat kepada orang lain, itu tujuannya. Bukan kok terok-terok logo yang lain enggak. Tidak seperti itu insyaallah. Di sini ini pokoknya teman-teman kita ini banyak yang Muhammad NU Pak, enggak usah khawatir ya. Ya insyaallah kita netral, Islam kafah yang rahmatan lil alamin. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'ani fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma hassin a'malana wa taqabbal du'aana wa taqabbal siyamana. Rabbana taqabbal minna qiyamana wa khushu'ana wa tadarru'ana wa tilawatana wa tamim taqsirana wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, para sesepuh kami ya Allah, baik yang masih hidup bersama kami maupun yang sudah mendahului kami. Rahmati kami dengan Al-Quran yang kau turunkan di bulan suci Ramadan ya Allah. Berkahi kami di bulan suci ini ya Allah. Terimalah amal-amal soleh kami, terimalah puasa kami, sholat kami, tadarus kami, tilawah kami, buka, sahur dan seluruh aktivitas di bulan yang mulia ini ya Allah, sehingga bisa menjadi bekal wasilah. Engkau mudahkan segala kesulitan kami, Engkau lancarkan segala urusan kami, Engkau lapangkan rezeki kami, berkahi rumah tangga kami, keturunan kami ya Allah. Jadikan keturunan yang sholih sholihah, yang ahli ibadah, ahli tilawah, berakhlakul karimah ya Allah. Hidup masa depan yang penuh barakah ya Allah. Mudahkan kami ziarah Makkah Madinah suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.